Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho Gultom, NPM 19081010014. Di sini saya akan mendemokan program jumlah kontak di handphone atau smartphone. Langsung saja. Baiklah, ini adalah hasil dari program saya. Ini adalah laman utamanya. Laman utama itu programnya seperti ini. Seperti ini ya. Lanjut ke penyajian datanya, data survei ya. Nah, di sini kita mempunyai sebanyak 50 data. Ya, 50 data. Itu programnya seperti ini. Seperti ini. Setelah kita mendapatkan datanya, lanjut ke laman selanjutnya, itu adalah pengolahan data. Di sini kita akan menghitung Z-score untuk mencari outlier-nya data tersebut, apakah dia termasuk outlier atau tidak. Kalau tidak termasuk outlier, maka akan lanjut ke data tanpa outlier yang sudah diolah ini untuk mencari mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 3. Seperti itu. Untuk programnya seperti ini. Nah, programnya itu seperti ini. Pertama-tama kita harus membuat dulu database-nya. Nah, untuk database-nya saya sudah membuat seperti ini ya, sebanyak 50 data. Karena data saya ini tidak ada outlier ya. Jadi saya masuk ke 50. Masih tetap 50 ya. Setelah kita membuat database-nya di PHP MyAdmin, kita membuat file baru atau program baru di folder ini yang bernama connect.php. Nah, ini fungsinya untuk mengkonekkan database kita ke program kita ini, ke program ini. Setelah terkonek, kita membuat atau mendeklarasikan apa-apa saja yang dibutuhkan nanti. Setelah deklarasi, kita membuat namanya koneksi database. Ini untuk mengoneksikan data tadi ke program ini untuk bisa dihitung. Kita sini mencari operasi jumlah data untuk mencari outlier, untuk mencari z-score. Operasi total data, mean, varian, standar deviasi. Nah, setelah z-score-nya dapat, maka kita langsung membuat operasi pencarian outlier. Nah, disinilah nantinya data tersebut akan ditentukan outlier-nya atau tidak. Untuk bantuan ya, outlier itu dia lewat dari min 3 atau lebih dari 3, itu saja. Nah, setelah mendapat outlier, kita lanjut ke data tanpa outlier yang sudah diolah. Nah, berarti data yang tidak ada outliernya. Mumpung saya tidak ada outlier, jadi data saya tak 50. Nah, setelah itu kita mencari median, karena mean tadi sudah dicari ya. Kita lanjut saja ke median. Nah, sini adalah operasi untuk pencarian median. Setelah itu kita sini untuk modus, di sini untuk kuartil 1, di sini dan sini untuk kuartil 3, di sini untuk varian populasi, di sini untuk varian sampel, dan di sini untuk standar deviasi sampelnya. Nah, jadi itu adalah operasi-operasi untuk mencari hasil dari data-datanya. Setelah itu kita membuat tabel. Ini yang tabel untuk data beserta z-score yang untuk menentukan outlier tadi ya. Ini tabel yang pertama, tabel yang ini. Nah, untuk menampilkan data yang tadi itu, maka kita membuatnya seperti ini. Kita membuatnya
masih PHP ya, karena tadi kan kita menghitung datanya menggunakan PHP. Nah, ini adalah tabel yang kedua, data tanpa outlier yang sudah diolah. Berarti itu yang ini. Ya. Jadi kita manggil hasil data yang telah dihitung tadi seperti MEA, median, modus itu menggunakan PHP echo mean. Nah, jadi datanya akan terpanggil dan seperti ini. Lanjut ke penyajian data. Nah, penyajian data sama seperti mencari pengelolaan data tadi. Nah, di penyajian data programnya seperti ini. Pertama, sama seperti pengelolaan data tadi, kita harus koneksikan dulu database-nya ya ke program kita. Nah, setelah itu kita deklarasikan apa-apa saja yang kita gunakan nantinya. Setelah kita deklarasikan, kita melakukan seperti ini, itu kon penyajian. Jadi ini untuk datanya nanti. Nah, di sini untuk mencari ruang kelas dan di sini untuk mencari banyak kelasnya dari data tersebut. Dan di sini untuk mencari range kelas dari data tersebut. Setelah semuanya ini, kita membuat data penyajian ini untuk penyimpanan sementara dari perhitungan tersebut. Nah, di sini adalah perhitungannya. Di sini untuk mencari min dan max-nya. Nah, untuk ini, nah yang ini untuk mencari frekuensi. Ini range-nya. Ini untuk frekuensi kumulatif, ini untuk frekuensi relatif, dan ini untuk frekuensi relatif kumulatif. Nah, setelah itu kita membuat tabelnya. Jadi seperti ini tabelnya ya. Setelah membuat tabelnya, kita memanggil hasil data yang kita hitung tadi menggunakan PHP. Karena tadi kita menggunakan PHP, jadi kita manggilnya menggunakan PHP. Seperti itu. Seperti ini. Maka dia akan, nah yang ini untuk memanggil range-nya, minimal maksimalnya. Nah, dan ini untuk memanggil hasil dari frekuensi. Dan ini untuk memanggil hasil dari frekuensi kumulatif, perhitungan kumulatif. Ini untuk memanggil hasil frekuensi relatif. Dan yang ini untuk memanggil hasil dari frekuensi relatif kumulatif. Nah, setelah kita mencari data kelompoknya, kita akan membuat grafik. Sini saya membuat 3 grafik, yaitu histogram, lingkaran, dan OGIF. Untuk histogram, saya membuatnya seperti ini. Jadi kanvanya, saya membuat ID kanvanya mychart. Jadi ID kanva ini harus disamakan dengan ID kanva yang di atas ya. Ah, ini mychart. Nah, kalau nggak sama dia nanti akan error, nggak nyaut. Jadi kita masukkan datanya, ini labelnya. Ini label ini itu data dari range. Nah, setelah itu kita masukin data dari frekuensinya. Setelah data frekuensi masuk, terus kita masukin data frekuensi kumulatif. Nah, maka jadilah seperti ini. Yang biru adalah frekuensi, yang abu-abu adalah frekuensi kumulatif. Begitu halnya dengan frekuensi relatif dan relatif kumulatif, sama saja. Untuk grafik lingkaran saya membuatnya seperti ini. Nah, sama seperti halnya histogram tadi ya. Ini ID-nya harus samakan dengan kanva yang di atas.
Nah, ini adalah data dari data range, dan ini adalah data dari frekuensi. Jadi hasilnya akan seperti ini. Seperti ini datanya. Begitu halnya dengan frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, relatif kumulatif. Seperti itu. Untuk OGIF sama, saya menggunakan template dari histogram. Tapi yang membedakan di sini adalah kita menggunakan tipenya line, karena tadi kan menggunakan tipenya bar histogram. Nah, sama halnya kita masukkan data range. Setelah masuk data range, kita masukin data frekuensinya, termasuk frekuensi kumulatif. Maka hasilnya akan seperti ini. Yang biru adalah frekuensi kumulatif, yang merah adalah frekuensi. Begitu halnya dengan relatif dan relatif kumulatif. Yang ini adalah relatif kumulatif, yang ini adalah relatif. Baiklah, sekian demo dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.